Ya dan halo guys, welcome back to BJTPCA Channel. Sebelumnya kami mengucapkan selamat Natal bagi kalian yang merayakannya, dan juga selamat tahun baru bagi kalian yang punya duit aja ya tahun baruannya. Dan kali ini kita akan bahas alur film Rumah Kali Urang yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang sekelompok remaja yang akan pergi liburan tahun baru. Namun mereka terjebak di sebuah rumah angker. Apakah yang akan terjadi? Kalian penasaran kan dengan alur filmnya? Dan sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, dan subscribe tentunya, Jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gak suka bacot, langsung saja ke alur filmnya. Cekicrot. Di awal film, kita diperlihatkan ada sekelompok remaja yang sedang dalam perjalanan untuk berliburan tahun baru, yang beranggotakan Bram, Kinan, Rani, Aji, dan juga Bolot. Mana bolot gak ikutan anjir. Nek, salah guys. Di tengah perjalanan, mobil mereka sempat berhenti disebabkan mereka merasa ada sesuatu yang tertabrak. Namun setelah dicek, tidak ada apa-apa. Di saat mereka kebingungan, secara tak sengaja Rani menemukan sebuah kunci yang sangat misterius, dan dia pun lekas membawanya. Di sela-sela itu, Kinan kebelet buang air kecil. Berhubung lokasi mereka tepat di tengah hutan, Bram pun pergi untuk mengantarkan pacarnya tersebut. Hingga sampailah mereka berdua di sebuah rumah mewah di tengah hutan. Namun setelah dicek, rumah tersebut ternyata kosong dikarenakan Kinan sudah kebelet. Tanpa basa-basi, dia pun menumpang buang air kecil di rumah itu. Scene berpindah kepada Aji, Anom, dan juga Rani. Dikarenakan hari sudah menjelang sore, mereka pun segera menyusul mereka berdua agar bisa kembali melanjutkan perjalanan. Dan betapa membagongkannya, Bram juga kebelet kepada Kinan. Dan mereka berdua pun melakukan ritual mantap-mantap di sana. Di saat lagi tegang-tegangnya, ritual mantap-mantap mereka pun harus terganggu disebabkan teman-temannya sudah sampai di rumah tersebut. Di saat Bram turun dari lantai atas, teman-temannya pun menyadari apa yang mereka berdua lakukan di atas. Sambil ketawa ketiwi, Anom pun meledek Bram dan mengatakan, Cepet amat. ketika Kinan sedang siap-siap untuk turun, tiba-tiba muncul menara Apple. Kok menara Apple, cowok? Itu di atas ranjang tuing gitu. Selimut itu bukan menara Apple. Belum, next. Mana tadi menara Apple? Tiba-tiba muncul sesuatu yang aneh di atas keranjang. Betapa anehnya, meskipun rumah itu kosong, di dapurnya sudah tersedia banyak sekali makanan. Dikarenakan seharian perjalanan dan kebetulan perut mereka juga kosong. Apa boleh buat, mereka pun segera memakan makanan tersebut. Setelah perut mereka terisi penuh, di sini bisa kita lihat bahwa Rani itu adalah seorang anak indigo. Dia pun merasakan ada sosok yang berada di belakang Brahma, sedang menatap ke arah mereka semua dan menjelaskan bahwa sosok tersebut tidak suka dengan keberadaan mereka di rumah tersebut. Dikarenakan Anom ini orangnya penakut, dengan jahilnya Brahma dan juga Aji menakut-nakutinya hingga Anom pun marah-marah dan ingin segera pergi dari rumah tersebut. Tak terasa waktu di situ sudah pukul 9.13. Sudah waktunya mereka untuk melanjutkan perjalanan. Namun pintunya tiba-tiba terkunci. Anom pun panik dan mengira mereka semua sedang menjahilinya. Perlahan mereka semua pun menyadari bahwa ada yang aneh dengan rumah tersebut. Dan mereka pun mendengar suara musik aneh yang berbunyi seperti ini. Wak wak wak.
Ngapa lu aja? Musik apaan? Wak. Itu contoh anjing, gak usah di APA kerekam, cok. Next. Karena panik, Anom pun berusaha kabur dengan memecahkan jendela rumah dengan kursi. Namun seolah-olah waktu kembali lagi seperti semula. Dan tiba-tiba Anom ditarik oleh makhluk tak kasat mata. Dan Anom pun langsung menghilang tanpa jejak. Situasi semakin memburuk dengan matinya lampu di rumah tersebut. Terlihat bahwa makanan yang tadi mereka makan itu ternyata semua makanannya itu sudah membusuk dan dipenuhi dengan belatung. Sontak mereka pun mual-mual setelah tahu apa yang barusan mereka makan. Setelah itu mereka pun berbagi tugas untuk mencari Anom. Di sela-sela itu Kinan melihat sosok Anom yang berdiri dan berlumuran darah. Seketika dia pun berteriak histeris dan Brahma pun berusaha untuk menenangkannya. Setelah kejadian itu, Rani pun mengatakan bahwa kejadian yang mereka alami itu tidaklah masuk di akal. Dan waktu di rumah tersebut seakan-akan berhenti pada pukul 9.13. Mereka semua pun sepakat untuk tidak keluar dari rumah itu sebelum Anom ditemukan. Brahma dan Aji pun OTW untuk mencari Anom. Pencarian mereka pun dihantui oleh kejadian-kejadian aneh yang membuat mereka kebingungan. Dan anehnya Brahma melihat Aji dan juga Kinan, seolah-olah mereka berdua itu sedang adu mekanik, yang membuat Brahma cemburu buta kepada Aji dan langsung menghajarnya habis-habisan. Setelah pertikaian tersebut selesai, Brahma pun menyesali perbuatannya dan mulai curiga semua yang telah terjadi itu ada kaitannya dengan rumah ini. Teriakan Anom terdengar oleh semua orang. Meskipun kini mereka berpisah, dengan tingkat solidaritas yang tinggi, mereka tetap berusaha untuk menemukan Anom. Akan tetapi situasi rumah pun seketika berubah drastis. Mereka pun diteror habis-habisan, hingga membuat Bram harus salto sambil turun tangga. Sejak kapan Bram salto, cok? Hingga membuat Bram terguling di tangga. Kinan yang melihat Bram terluka parah pun langsung menangis dan ngomel-ngomel gak jelas kepada penghuni rumah tersebut. Scene berpindah kepada Aji dan juga Rani yang mendapatkan serangan dari penghuni rumah. Barang-barang online pun terbangun. Online anjing. Gak usah pakai online anjir. Barang-barang pun bertebangan, menandakan bahwa betapa murkanya penghuni rumah tersebut. Ditambah lagi, setelah berhasil keluar dari ruangan, secara tiba-tiba Aji berpisah dengan Rani. Dia terjebak di dimensi biru, sedangkan Rani terjebak di dimensi merah. Di sini Rani mendapatkan penglihatan masa lalu dan Rani pun menari-menari nggak jelas. Bingung kowe bingung kabeh bingung dadi suwung telah garing rasane kaya lagi digulung kesleting sapi pitu rasane malah ngeger lah kok kanca teko malah disoko heksimer. Terlihat jelas penghuni dari rumah tersebut dibantai dan semua orang dibunuh dengan sadis. Bagi setiap orang yang datang ke rumah tersebut harus merasakan apa yang mereka rasakan di masa lalu. Scene berpindah kepada Kinan yang terlihat sedang membawa pecahan kaca sambil menangis. Tanpa belas kasihan sedikit pun, Kinan menyerangnya hingga membuat Bram harus tewas di tangan pacarnya sendiri. Kita pindah lagi kepada Rani yang menemukan sebuah gudang yang terdapat sebuah peti. Dan ternyata disitulah tempat di mana kawanan perampok itu menyimpan jasad keluarga tersebut. Dan terlihat ada sesuatu yang memasuki tubuh Rani. Bukan hanya itu, Aji juga diganggu dengan musik-musik gak jelas yang membuat dia kesakitan di saat dia mendengarnya. Bisa kita lihat Kinan sudah dikendalikan dan membawanya untuk masuk ke dalam lemari dan dipaksa membunuh diri di dalam lemari tersebut. Perlahan namun pasti Aji berhasil terbebas dari dimensi biru dan berjalan menuju tempat yang tadi Rani kunjungi. Namun secara tiba-tiba Aji diserang oleh Rani yang kini sudah dikendalikan. Aji pun dihajar habis-habisan hingga dia pun tidak sanggup lagi menahan serangan dari Rani dan Aji pun tewas.
Perlahan Rani pun tersadar dan kaget sebab dia terbangun dengan tubuh yang berlumuran darah. Ditambah lagi dia juga melihat jasadnya Aji yang tergantung tepat di atas tangga. Setelah Rani berhasil keluar dari rumah tersebut, terlihat dia berjalan dengan tertatih-tatih dengan keadaan syok sebab dia sadar bahwa semua teman-temannya telah tewas di rumah tersebut. Di sela-sela kesedihannya, dia baru sadar dengan kunci yang selalu dia bawa, dan inilah yang terjadi. Apaan tadi? Dan film pun selesai. Yo, oke guys, inilah akhir dari film Rumah Kutilang. Apa sih namanya? Tilang, bukanlah. Rumah apa? Kuliah angker. Apa kuliah angker? Kali urang. Oh, Rumah Kaliurang guys ya. Jadi ini endingnya ya. Jadi gua akan ngasih pesan-pesan pada kalian ya. Jadi bawalah pasangan kalian untuk mantap-mantap di tempat yang seharusnya ya guys ya. Jangan di rumah angker, bahaya. Walaupun agak mahal bayarnya ya lumayan lah. Yang penting pusreng kalian lancar ya guys ya. Gimana menurut Bang Item tentang film ini? Menurut gue sih film ini ya sangat ini ya membikin kepala gue bingung guys. Soalnya endingnya itu kenapa sih kok bisa balik lagi ke scene awal? Iya sih, menurut gue juga di scene akhir ini menurut gue agak memaksakan ya guys ya. Jadi kalian yang tahu alur filmnya kayak gimana ini gak ngerti gue, tulis kolom komentar guys ya. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan notifikasinya jadi ini. Goblokan. Ya pokoknya masuk subrek lah sama loncengnya guys ya. Oke, gue Yudhistira pamit. Selesai video. Tar dulu gue belum anjing. Oke, gue Yudhistira pamit. Gue Bambang Hitam. Selesai video. Bye bye. Bangke. Kocak goblok anjing.